Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Sesuai dengan janjiku di videoku sebelumnya, aku akan membagikan pengalaman setelah aku selesai mengikuti pengayaan bahasa. Sebenarnya aku selesai pengayaan bahasa tuh udah dari bulan Januari deh kayaknya. Januari itu udah selesai. Oh, enggak, Februari. Aku lupa, udah lama, udah cukup lama, dan ini sekarang aku recordnya di bulan Maret, jadi udah cukup lama. Tapi nggak apa-apa, aku coba membagikannya karena aku masih ingat beberapa hal penting dan mungkin akan membantu kalian memberikan gambaran ketika kalian akan pengayaan bahasa di Balai Bahasa UPI. Sekali lagi, aku pengayaan bahasa di Balai Bahasa UPI, jadi semua yang aku ceritakan tergantung atau berlandaskan pada pengalamanku di sana. Teman-teman, yang pertama aku mau kasih tahu nih tentang tempat tinggal, atau dari mulai harganya, terus kenyamanannya dan lain-lain sebagainya. Jadi karena memang UPI itu kan berdekatan dengan daerah Lembang, jadi di sana tuh kos-kosannya tuh tergolong mahal karena tempat daerah wisata. Nah, tetapi kalian nggak perlu khawatir karena masih ada beberapa yang mematok harga sekitar untuk tempat tinggal sekitar 600 ke bawah. Cuma ada cumanya nih, ada tapinya. Di sana kalau dengan harga segitu tempat tinggalnya itu cenderung lebih menurutku agak kotor, lingkungannya juga nggak bagus gitu, kayak lingkungannya tuh juga kotor kayak gitu, terus semrawut gitu deh. Nah, kemarin aku tinggal di dormitory Balai Bahasa UPI. Jadi dormitory UPI itu tuh ada di dalam lingkungan universitas. Di dormitory itu sendiri bayarnya itu per bulan itu 3 juta. Nah, dalam satu kamar itu ada 3 kasur. Jadi di dalam satu kamar 3 kasur, jadi kita tinggal bertiga dan kita ibaratnya share room gitulah, bertiga dan per orang bayar 1 juta. Fasilitasnya itu kamar mandi di luar, udah termasuk sama listrik sama air, udah termasuk wifi. Kelebihannya di dormitory UPI itu benar-benar deket banget sama Balai Bahasa, jadi kayak tinggal jalan kaki 3 menit mungkin sampai kayak gitu, karena dia cuma bersebelahan aja gedungnya, beda gedung, beberapa gedung doang kayak gitu. Itu kelebihan di dormitory UPI. Cuma kekurangannya menurutku sebenarnya kelebihannya lagi kalau secara cari makan dan lain sebagainya, dia tuh di sana di bawah ada yang jual makanan banyak gitu ya, makanan banyak kayak kantin gitu, dan harganya juga termasuk lengkap menurutku, karena udah dapet kasur, lemari, kaca, meja belajar, terus air, wifi, terus udah itu aja. Menurutku di sana lumayan, tempatnya tuh kelebihannya tuh tempatnya fasilitasnya lengkap, terus abis itu wifi-nya ada kencang juga,
tapi wifi-nya tuh cuma bisa dipakai di satu perangkat gitu, satu perangkat. Kalau misalnya udah dipakai di mobile ya udah nggak bisa dipindahin ke, nggak bisa dipakai ke laptop juga, tapi harus di lock up dulu gitu sistemnya itu. Terus abis itu kelebihannya menurutku bersih, karena di situ tuh bersih banget gitu. Jadi aku suka aja tinggal di sana karena bersih gitu. Yang paling penting tuh bersih di dalam kamarnya, di kamar mandinya, terus di lingkungannya juga bersih kayak gitu kan, jadi bikin semangat belajar ya. Itu kelebihannya. Terus juga di sana tuh dekat sama tempat cari makan, mau pagi, siang, sore, malam, semuanya kalian bakal bisa mudah banget untuk menemukan makanan gitu, tinggal jalan kaki. Atau biasanya kalau pagi itu aku masak nasi sama temen-temenku, terus kita bawa bekal. Nah lauknya itu beli di tetangga yang jualan di kos itu. Nanti kalau misalnya kalian mau ngekos di situ, kalian bisa kontak aku, nanti aku kasih nomor ibu kosnya tersebut. Cuma kekurangannya adalah di sana nggak boleh bawa motor dan sama sekali nggak boleh masukin sepeda motor, dan ada jam malamnya kayak cuma sampai jam 10 malam kayak gitu. Mau pindah lagi kayak gitu misalnya kan. Terus aku mau infoin juga nih sekalian terkait transportasi. Biasanya aku dari kosanku di Gegersuni itu kan dekat sama Darut Tauhid. Nah kalau kalian nggak tahu Gegersuni itu dekat sama Darut Tauhid. Nah terus dari oh my god aku dilarin dong. dari kosan ke Balai Bahasa UPI itu aku biasanya jalan kaki. Itu kalau misalnya cepat jalan kakinya itu bisa sampai 7 menit doang kayak gitu, atau 7-5 menit lah. Tapi kalau misalnya lama itu bisa sampai 10 menitan kayak gitu, karena aku kan suka menikmati jalan jadi agak lama, jadi bisa sampai 10 menitan kalau jalan kaki. Terus kalau misalnya kemana-mana, oh ya ini kayaknya termasuk kekurangan juga deh. Sebenarnya aku kalau di sana itu kan kemana-mana naik angkot. Nah jarak antara kosanku menuju tempat angkot itu kan, angkot tuh adanya di jalan raya doang ya, itu tuh lumayan jauh, jadi kita harus jalan kaki juga, jauh gitu lah, jauh gitu, jadi kita harus jalan kaki selama ya kurang lebih 10 menit lah kalau mau naik angkot. Dan aku selama di Bangkayan Bahasa di UPI Bandung tuh aku selalu naik angkot karena angkot di sana itu murah dan nyaman gitu dengan udaranya, jadi aku nggak ngerasa kayak kepanasan atau capek gitu. Lebih seneng aja sih naik angkot, lebih tepatnya karena murah itu. Terus hiburan apa aja yang bisa kalian singgahi ketika kalian Bangkayan di Balai Bahasa UPI Bandung? Astagfirullah, kenapa di sini banyak lalat? Yang pertama, kalian bisa datang ke Lembang, terus bisa datang ke apa sih namanya, Dusun Bambu. Terus di sana tuh juga ada air terjun. Terus kalau misalnya kalian mau ke bawah itu ada PVJ mall yang gede banget di Bandung kayak gitu. Dan kalian bisa menempuh semuanya hanya menggunakan angkot. Bayarnya juga murah sih, paling jauh. Kalau jauh banget itu bayarnya 5.000.
Dan kalau misalnya minggu, kalian bisa datang ke Gazebo untuk belanja-belanja atau ikut car free day kayak gitu. Bayar angkotnya juga 5.000. Itu dia teman-teman terkait transportasi dan tempat tinggal. Terus yang kedua adalah oh iya, aku juga mau kasih tahu tentang keuangan dan juga waktu, tips memanage uang dan waktu, mungkin kalian bisa disebut kayak gitu. Jadi karena selama di sana itu kan pas pertama kali datang kita kan nggak langsung dapat living allowance ya, jadi kalian harus bawa uang saku yang mencukupi dulu selama 1 bulan, karena kita nggak akan tahu living allowance-nya itu bakal cair di bulan di tanggal berapa. Kayak bisa jadi molor, bisa jadi cepat, kayak gitu sih. Bener-bener nggak bisa diprediksi kayak gitu. Dan kemarin sempat juga living allowance kami tuh cairnya tuh sekitar tanggal 20-an gitu, jadi bener-bener pertengahan bulan. Nah, jadi kalian harus bawa uang saku yang benar-benar cukup buat selama 1 bulan. Jangan mengharapkan living allowance dulu di bulan pertama kayak gitu. Terus kalau untuk manajemen waktu, karena di sana itu kan benar-benar full day belajar, full day study kan, dari jam 9, masuknya itu jam 9 dan pulangnya itu setengah 4. Biasanya dari jam 9 sampai setengah 4 kegiatannya tuh jam 9 itu mulai biasanya season yang pertama, maksudnya skill yang pertama dulu kayak structure. Terus abis itu nanti break dulu 15 menit, kita ada coffee break dulu 15 menit setelah jam 9.30. Abis itu 10.30 atau 9.30 ya, pokoknya kita ada coffee break dulu sekali di pagi. Terus abis itu nanti setelah itu istirahat, sholat, makan, itu di jam menuju jam 12. Nah setelah jam 1 itu kita mulai masuk lagi skill yang kedua, yaitu misalnya skill reading. Nah kita masuk lagi, abis itu nanti ada coffee break lagi 15 menit, nggak sampai 15 menit, cuma 5 sampai 10 menit deh kayaknya. Terus abis itu setelah coffee break kita masuk lagi sampai setengah 4 nih baru selesai, kita pulang. Biasanya setengah 4 tuh aku sholat dulu bagi yang muslim di sana, biar nanti pulangnya udah enak, nggak sholat lagi, karena nanti kan bisa sambil jalan cari makan dan sebagainya. Jam 4 biasanya aku baru keluar dari Balai Bahasa UPI. Nah dari situ biasa udah deh, kalian boleh kemanapun. Jadi dari pagi biasanya lagi ada berapa kali biasa. Dari pagi bangun jam manajemen waktu ya, manajemen waktu bangun jam sekitar setengah 6 atau jam 5 kayak gitu. Buat yang muslim pasti sholat subuh dulu. Abis sholat subuh kan mandi, nggak sampai mandi sih, aku beres dulu. Terus kalau ada PR ya aku ngerjain PR di waktu subuh itu setelah sholat subuh. Terus habis sholat subuh, habis ngerjain PR dan lain baru mandi, persiapan sampai jam 9, masak nasi, bawa bekal, cari lauk, terus berangkat sebelum jam 9. Jam 8.30 itu biasanya udah pada berangkat. Terus abis itu pulang, nanti ikutin kegiatan belajar. Pulangnya biasanya aku cari makan lagi sama teman-teman kayak gitu. Pulangnya kan jam 4 tuh cari makan lagi. Nah buat yang muslim juga di Darut Tauhid itu setiap malam Jumat ada kajian Ahagim. Jadi biasanya kami juga datang untuk mengikuti kajian tersebut supaya nggak terlalu bosan gitu loh. Itu dia tentang manajemen waktu sama uang. Nah kalau living allowance-nya itu nominalnya bergantung pada setiap kota. Jadi setiap kota itu berbeda-beda dan dicairkannya itu di bulan pertama, di minggu pertama seharusnya, tapi bisa juga ada kemunduran. Nah living allowance itu disetorkannya di nilainya itu, artinya kita dapat living allowance kalau misalnya absen kita itu memenuhi kriteria mereka gitu. Jadi kita harus masuk terus dan kita cuma boleh izin itu presentase kehadirannya. Ada presentase kehadirannya dan ada, kalau izin sakit kita harus melampirkan surat sakit dari dokter. Kalau misalnya nggak bisa masuk karena pulang, kita harus punya alasan yang jelas. Dan kalau misalnya kita tanpa izin atau bolos, kita punya jatah bolos itu 4 kali. 4 kali itu terhitung 4 kali itu per sesi ya. Jadi misalnya sesi 1 dari jam 9 sampai jam 12, sesi 2 dari jam 1 sampai jam 4. Nah itu dia per sesi 4 kali selama 1 bulan kayak gitu. Jadi
Di luar dari itu, kalau misalnya kalian tidak kehadirannya kurang dari itu karena tidak ada keterangan, jadi nanti living allowance-nya nggak bakal cair kayak gitu teman-teman. Nah terus living allowance ini bergantung sama artinya setiap kota itu beda-beda. Pencairannya menggunakan rekening BRI dan gak bisa diprediksi. Kalian tetap harus manage keuangan sebaik mungkin supaya gak kehabisan di tengah jalan gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau irit gitu ya, cari kosan yang benar-benar udah full fasilitasnya, kayak tempat tidur, tempat tidur, terus ada lemari, ada kaca, meja belajar, mungkin kan pendukungnya, wifi, sama ada dapurnya supaya kalian bisa masak. Menurutku masak dan membawa bekal ke sana itu lebih murah ketimbang harus beli gitu. Terus kalian bisa bawa magicom, bawa kompor mungkin kalau misalnya nggak ada tempat masaknya, tapi cari aja yang ada dapurnya, usahakan bawa magicom, terus bawa galon, itu penting banget kan buat minum. Nah ya kehadiran itu nggak boleh kurang dari 65% sih. Itu balik lagi ke kehadiran. Nah ada beberapa mata pelajaran yang diajarin, sebenarnya kita menyebutnya itu skill. Yang pertama itu kita diajarin skill reading, structure, listening, sama ada tambahannya itu general English. Siapa aja sih sebenarnya dosen-dosen di Balai Bahasa UPI? Dosen-dosen itu ada banyak. Yang ngajarin aku kemarin, yang ngajarin kami kemarin waktu pengayaan bahasa 3 bulan, itu yang pertama di skill structure. Structure tuh ada Mr. Fauzi. Terus yang kedua itu ada Mr. Dors. Terus yang ketiga itu, udah 2. Jangan khawatir teman-teman, pengajar di Balai Bahasa UPI itu bener-bener asik banget dan pokoknya top banget deh. Jadi kalian tuh gak akan ngerasa bosan atau merasa jenuh gitu belajar di sana, karena memang pengajarnya asik, metode belajar juga asik kayak gitu. Jadi pokoknya aku kasih nilai buat Balai Bahasa UPI itu 90. Terus yang kedua itu di skill reading. Skill reading itu ada Mr. Andrian sama Mr. Eki. Nah terus di skill listening itu ada Mr. Lukman sama Miss Jenny. Terus di general English itu ada Miss Dini. Itu dia semua pengajar dan skill apa saja yang diajarkan. Jadi di bulan pertama kita tuh akan diajarkan teori-teori, ibaratnya kayak gitu, kayak mata pelajarannya dulu deh, kayak teorinya dulu secara umum. Terus di bulan selanjutnya kita akan disibukkan, kayak di bulan kedua sama bulan ketiga itu akan disibukkan dengan drilling soal-soal. Jadi kita akan terus mengerjakan soal-soal, tapi setiap belajar itu mereka menggunakan metode belajarnya itu melalui permainan. Jadi sebelum belajar kita biasanya main game dulu. Udah, itu tentang pengajarnya. Nah terus yang kedua masih terkait dengan proses pembelajaran, itu dilakukan 3 kali progress test selama 3 bulan. Kalau aku ya, kalau kami ya yang dapat pengayaan bahasa 3 bulan. Progress test yang pertama itu di bulan pertama kalian masuk, itu di akhirnya masih ada progress test. Progress test yang kedua di bulan kedua, progress test ketiga di bulan ketiga sebelum post test atau real testnya ya. Jadi sebelumnya itu kalian kan pasti akan mendapatkan, kalian harus mengikuti pretest dulu untuk memprediksi skor TOEFL kalian sebelum masuk itu berapa. Setelah pretest nanti kalian masuk pembelajaran. Di pelajaran itu ada progress test sampai 3 kali, dan baru di akhir di
bulan terus kita udah selesai tapi kita merasa kayak kita tuh belum mahir banget skillnya gitu, boleh nggak kita majukan perpanjangan gitu? Jawabannya adalah tidak boleh. Sebenarnya kalau yang aku tangkap dari informasi dari Mr. Andrian atau PIC LPDP di Balai Bahasa UPI itu, kita nggak boleh mengajukan perpanjangan karena rekomendasi perpanjangan itu datangnya dari pihak Balai Bahasa UPI sendiri. Jadi kita benar-benar nggak boleh untuk mengajukan perpanjangan. Cuma dari anak IELTS yang pernah pengayaan bahasa di UIN, cuma sama Mr. Andrian tuh nggak diperbolehin karena memang yang tadi aku bilang itu, kalau pengajuan perpanjangan itu nggak diperbolehkan di dalam surat yang kita tanda tangan di awal. Yang diperbolehkan itu dari pihak Balai Bahasa memberikan rekomendasi perpanjangan bagi murid tertentu. Nah, murid yang masuk kategori aktif, murid yang masuk kategori kurang selalu mengerjakan tugas tetapi belum bisa mendapatkan skor TOEFL yang maksimal. Tapi kalau menurutku ya, kemarin tuh kita hampir semuanya tuh udah memenuhi gitu loh, udah memenuhi kriteria tersebut. Tapi mungkin karena nggak tahu deh gimana tuh sistem rekomendasi perpanjangannya. Jadi intinya dari mereka nggak memberikan rekomendasi ke siapapun di tempat kami atau kepada kami, dan ya udah akhirnya nggak ada yang diperpanjang sih. Lagi pula ada virus corona ini kan, setelah kami pulang tuh ada virus corona. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau mengajukan perpanjangan itu bisa aja kalau memang itu bener-bener urgent banget, kayak skornya kalian masih 400 dan gak ada progres peningkatan sama sekali, tapi kalian tuh selalu aktif, selalu mengerjakan tugas, selalu hadir tepat waktu, selalu masuk tanpa alasan, masuk terus gitu, maksudnya gak ada izin yang tanpa alasan kayak gitu. Itu kalian bisa aja mengajukan perpanjangan kayak gitu. Ntar ya aku lihat lagi. Oh iya, selain itu aku kasih bocoran kalau misalnya bukan cuma tes TOEFL doang, tapi kita juga boleh untuk ikut tes TPA. Tes TPA itu kita boleh ikut, dan nanti ketika itu tes TPA-nya itu dilaksanainnya kita cari sendiri. Kayak misalnya ada tes TPA atau Bappenas di Bandung, penyelenggaranya mana kita ikut sendiri. Nah, nanti dalam proses pengayaan bahasa bukti kwitansi pembayarannya yang ada nominalnya.
Misalnya kalian pesen tiket di Shopee, nah itu harus ada struk yang ada pembayaran yang benar-benar mencantumkan nominalnya, kayak gitu aja. Udah, itu yang bisa di reimburse. Nanti sistem reimbursement tuh nggak bisa diprediksi, nanti tiba-tiba langsung masuk ke dalam rekening kita. Oke, itu terkait reimburse. Yang ke selanjutnya, entah yang keberapa, adalah terkait perpulangan. Jadi perpulangan itu kan udah tahu, kalian pasti udah pada tahu kalau pulang pergi itu kita pasti dibiayain gitu, maksudnya diongkosin gitu kan. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya ketika kalian pengayaan bahasa, kalian setelah pengayaan bahasa kalian tuh gak langsung pulang ke kampung halaman. Ini banyak banget terjadi di teman-teman yang anak rantauan yang tinggal jauh, kayak di Sumatera, di Sulawesi gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya udah dapet pengayaan bahasa di UPI, mereka nggak akan langsung pulang ke tempatnya gitu, karena memang akan menambah ongkos gitu kan ibaratnya. Jadi setelah selesai pengayaan bahasa, biasanya mereka nunggu dulu sampai waktu pembukaan universitas yang mereka mau tuju. Kayak misalnya temanku ada yang mau kuliah di UI, terus pengayaan bahasa selesainya Februari, sedangkan tes UI itu baru dilakukan di bulan Maret. Kalau misalnya pulang, itu kan nanti pulang pergi udah berarti ongkos juga dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalau misalnya kita mengajukan penundaan perpulangan? Jawabannya adalah bisa. Jadi case-nya tuh kayak gini, temanku itu kita tuh kan selesai PB tuh katakanlah di bulan Februari, memang Februari, terus baru ujian itu di bulan Maret. Nah, temanku mengajukan penundaan perpulangan itu sampai di bulan April, dan itu di ACC sama pihak LPDP. Jadi mereka minta dibiayain tiket pesawatnya itu di tanggal 22 April. Soalnya mereka mau tes universitas dulu kayak gitu. Penundaan perpulangan itu sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian punya reasoning yang kuat kayak gitu. Udah sih teman-teman, ternyata udah hampir 30 menit aku ngomong. Oh ya, terus apakah pengayaan bahasa ini harus diikuti selama 3 bulan atau 6 bulan full gitu? Jawabannya adalah enggak. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin ketika 3 bulan itu udah punya LOE, itu kalian bisa berhenti. Terus selain punya LOE, kalau misalnya kalian mau berhenti ikut PB, misalnya di bulan kedua nih kalian ada agenda lain dan kalian nggak bisa mengikuti PB lagi, bisa aja kalian berhenti. Syaratnya adalah tes TOEFL dulu gitu. Pokoknya pengunduran diri dulu, nanti kalian bilang aja. Udah, segitu dulu video dariku tentang pengayaan bahasa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pendidikan.